Apakah kalian pernah mendengar istilah negara dunia ketiga? Mungkin entah dari film yang kalian tonton, atau dari buku yang pernah kalian baca, atau mungkin kalian baru mendengarnya. Oke, bagaimana dengan negara dunia pertama? Pertama, Ksmin. Itu mah komentar kalian. Kenapa istilah-istilah ini muncul? Dan sebenarnya, istilah negara dunia pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, sorry. Sebenarnya merujuk pada hal apakah istilah negara dunia pertama, kedua, ketiga, apa yang menentukan suatu negara itu dikategorikan sebagai negara dunia pertama, dan apa bedanya sama negara dunia ketiga? Lalu, apakah ada tujuan tertentu dari pengelompokan yang sedemikian rupa? Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos. Mimin sering banget ketemu istilah negara dunia ketiga dari beberapa buku. Kemudian negara dunia pertama. Yes, dua istilah ini yang paling banyak muncul. Tapi jarang banget Mimin mendengar yang namanya negara dunia kedua. Awalnya Mimin berpikir, mungkin ini semacam istilah yang tujuannya buat menunjukkan perbedaan secara signifikan. Makanya disebut pertama dan langsung ketiga, nggak pakai istilah kedua. Banyak yang beranggapan, istilah-istilah ini ada hubungannya sama kondisi perekonomian suatu negara. Negara dunia pertama dianggap sebagai negara-negara yang maju dan memiliki perekonomian yang baik. Dan seringkali, negara dunia ketiga dianggap sebagai negara-negara yang kesulitan secara ekonomi, atau lebih tepatnya, negara-negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Tapi, apakah memang benar begitu? Istilah negara dunia pertama, kedua, dan ketiga sangat populer pada masa Perang Dingin. Istilah ini sebenarnya buat mengelompokkan negara-negara ke dalam 3 kategori. Yoi, setelah Perang Dunia Kedua, kita mengenal adanya 2 negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet, dengan ideologi masing-masing yang begitu kuat, kapitalisme dan komunisme. Kita juga mengenal blok Barat dan blok Timur. Karena 2 kekuatan besar, beserta pengaruhnya ke negara-negara lain, membuat dunia seolah terbagi menjadi 2. Lantas konsep negara dunia pertama, atau First World, dan negara dunia kedua, atau Second World, menjadi populer pada masa Perang Dingin, yang mana menurut beberapa sumber, diperkenalkan oleh United Nations, alias PBB, pada sekitar tahun 1945. Negara dunia pertama itu merujuk pada Amerika Serikat, bersama dengan negara-negara NATO, sebelum Uni Soviet runtuh. Ditambah beberapa negara lainnya dengan ideologi kapitalisme dan liberalisme. Negara dunia kedua, yoi, bisa kalian tebak, merujuk pada Uni Soviet bersama dengan negara-negara Pakta Warsawa dan beberapa negara lain dengan ideologi komunisme dan sosialisme. Well, sebetulnya sumber-sumber yang Mimin dapatkan menunjukkan pengertian yang berbeda soal negara-negara dunia kedua. Ada yang menyatakan kalau negara-negara dunia kedua itu hanya sebatas Uni Soviet bersama negara Pakta Warsawa. Tapi ada juga yang menyebutkan, meskipun tidak termasuk negara Pakta Warsawa ataupun Eropa Timur, asalkan negara dengan pemerintahan komunis ataupun sosialis, maka dikategorikan sebagai negara dunia kedua. Jadi sebagai contoh, misalnya Tiongkok, Korea Utara, Mongolia, dan lain sebagainya. Kemudian beberapa negara di Afrika yang sempat mengadopsi ideologi komunis, seperti Somalia, Ethiopia, Angola, Republik Kongo, dan lain sebagainya, boleh dikatakan termasuk negara dunia kedua. Begitupun negara Kuba dan Grenada yang lokasinya di benua Amerika. Sama juga buat negara dunia pertama. Ada yang cuma merujuk pada USA sama negara-negara NATO dengan beberapa negara tambahan. Tapi ada juga yang menambahkan beberapa negara di Amerika Selatan. Oh iya, ngomong-ngomong kalian jangan kaget ya.
Kalau misalnya kalian cari contoh referensi negara-negara dunia pertama, kedua, dan ketiga, kalian bakal menemukan gambar seperti ini. Lihat bedanya? Jadi tergantung peta tahun berapakah yang kalian lihat. Lalu bagaimana dengan negara dunia ketiga? Kalau istilah negara dunia ketiga sendiri, pertama kali dicetuskan pada tahun 1952 oleh seorang ahli ekonomi dan sejarawan asal Prancis yang bernama Alfred Sauvy dalam surat kabar L'Observateur tanggal 14 Agustus 1952. Dalam bahasa Prancis disebutnya Tiers Monde. Contoh negara-negara yang termasuk ke dalam dunia ketiga sendiri adalah negara-negara di Asia, Amerika Selatan, Afrika, dan Oseania. Tentu nggak semua negara ya. Vietnam yang berada di Asia, tepatnya Asia Tenggara, malah termasuk negara dunia kedua. Ya, karena memiliki ideologi sosialisme. Sebelum negara Yaman yang kita kenal sekarang, dulu Yaman itu terbagi menjadi dua, Yaman Utara dan Yaman Selatan. Nah, Yaman Selatan itu memiliki ideologi komunisme, makanya termasuk dunia kedua. Alfred Sauvy menggambarkan dunia ketiga itu sebagai negara-negara yang diabaikan, dieksploitasi, dan dibenci. Dunia ketiga juga berisikan negara-negara yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Dia terinspirasi dari 3 golongan pada masa sebelum Revolusi Prancis. 2 golongan yang pertama adalah kaum bangsawan dan kaum klerus. Lalu sisanya termasuk golongan ketiga. Jadi Alfred Sauvy bergurau kalau negara-negara kapitalis atau dunia pertama diibaratkan dengan golongan bangsawan. Dunia kedua diibaratkan dengan golongan klerus. Lalu sisanya sebagai dunia ketiga. Dengan adanya dunia pertama, kedua, dan ketiga, akhirnya menghadirkan konsep Three World Model. Tapi bagaimana dengan negara Eropa yang netral sepanjang Perang Dingin? Atau negara Eropa yang tidak menjadi sekutu negara manapun, seperti Swiss, Republik Irlandia, Swedia, Finlandia, dan Austria. Atau negara non-blok semacam Yugoslavia, Siprus, dan juga Malta. Well, kalau kita merujuk pada pengertian negara dunia ketiga, yang hanya sebatas tidak ikut ideologi manapun, dan tidak menjadi sekutu negara manapun, secara teknis, negara-negara Eropa yang Mimin sebutkan tadi, ya termasuk. Tapi kalau sampai menggunakan pengertian ekonomi, istilah dunia ketiga itu tidak relevan. Sebagai tambahan, percaya atau tidak, Tiongkok itu termasuk negara dunia ketiga. Loh, kok bisa, Min? Setidaknya ada satu kondisi yang membuat Tiongkok bisa juga dianggap negara dunia ketiga, yaitu dikarenakan perpecahan Tiongkok Soviet, dikarenakan perbedaan pandangan antara Tiongkok sama Uni Soviet terkait komunisme. Jadi Tiongkok nggak jadi sekutu Uni Soviet lagi. Nah, kalau pakai konteks negara dunia kedua itu negara sekutu Uni Soviet, maka Tiongkok bisa masuk negara dunia ketiga. Tapi kalau menggunakan konteks yang penting pemerintahannya komunis, maka Tiongkok tetap dianggap negara dunia kedua. Ya, sedikit banyaknya, konsep 3 negara ini memang berkaitan juga dengan kondisi ekonomi dari masing-masing golongan negara pada masa Perang Dingin. Yap, konsep yang semula untuk mengelompokkan negara-negara berdasarkan ideologi mereka, perlahan merujuk juga pada kondisi ekonomi. Tapi kenapa di zaman sekarang, kita semakin jarang mendengar atau bahkan sedikit asing dengan istilah dunia kedua? Ingat negara mana aja yang termasuk dunia kedua? Dan siapa negara yang paling dominan? Uni Soviet. Jadi setelah Uni Soviet runtuh, Perang Dingin selesai. Dan artinya, istilah negara dunia kedua pun sudah tidak relevan lagi. Well, meskipun sekarang masih ada beberapa negara dengan ideologi komunisme dan sosialisme, tapi sepertinya istilah dunia kedua tidak lengkap tanpa Uni Soviet. Kurang afdol, men.
Dan jadilah istilah dunia pertama dan dunia ketiga menjadi pengelompokan negara-negara berdasarkan kondisi ekonomi mereka. Karena pada masa Perang Dingin, negara-negara dunia ketiga ini tidak menjadi sekutu Amerika Serikat ataupun Uni Soviet. Dan kebanyakan negara-negara dunia ketiga itu adalah negara-negara berkembang. Dan setelah runtuhnya Uni Soviet, sehingga istilah negara dunia kedua sudah tidak relevan. Artinya, pengelompokan berdasarkan Three World Model dinilai udah ketinggalan zaman. Nah, jadi di kemudian hari, istilah dunia ketiga menjadi stereotip tersendiri buat negara-negara yang berkembang, ataupun negara-negara dengan ekonomi yang lemah. Lantas bagaimana dengan negara-negara yang sebelumnya dikategorikan sebagai negara dunia kedua? Well, Mimin sendiri nggak bisa memberikan jawaban yang pasti kayak gimana ya. Dan kalau mau dibilang negara yang dulunya termasuk dunia kedua, sekarang jadi dunia pertama atau ketiga, ya kurang tepat juga. Soalnya istilah dunia pertama dan ketiga sendiri udah nggak relevan dan maknanya justru bergeser. Maknanya jadi bias. Kalau sekarang, seperti yang sering kalian dengar, istilah dunia pertama dan ketiga seringkali muncul dengan konteks perekonomian. Bukan lagi istilah-istilah yang kita kenal dalam masa Perang Dingin. Secara berurutan, negara dunia pertama berarti negara-negara maju. Negara dunia ketiga itu termasuk negara-negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Eits, negara dunia kedua mana, Min? Nah, negara dunia kedua itu jadi letaknya di tengah-tengah antara dunia pertama sama ketiga. Tapi bagaimana cara menentukan tuh negara termasuk negara dunia keberapa? Jawabannya menggunakan Human Development Index atau HDI atau Indeks Pembangunan Manusia. Jadi skor HDI ini digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia di suatu negara, yang dinilai berdasarkan bidang kesehatan, pendidikan, serta standar hidup. Nah, menurut World Population Review, ada 4 kategori penilaian HDI. Kalau skornya antara 0 sampai 0,55, dianggap standar hidup di negara itu rendah. Skor antara 0,55 sampai 0,7 artinya sedang. Skor antara 0,7 sampai 0,8 artinya tinggi. Skor antara 0,8 sampai 1 artinya sangat tinggi. Bagaimana dengan negara-negara yang sebelumnya dicap negara dunia kedua? Kalian bisa lihat di website World Population Review dan melihat skor HDI mereka. Contohnya Bulgaria. Skornya di atas 0,8. Artinya, standar hidupnya sangat baik. Dan inilah skor HDI dari negara-negara yang sebelumnya telah dikategorikan sebagai dunia kedua per tahun 2023. Dari negara-negara bekas Pakta Warsawa, termasuk juga pecahan Uni Soviet. Dan negara-negara lain dengan pemerintahan komunis ataupun sosialis. Dan beberapa negara yang sekiranya pernah menganut komunisme ataupun sosialisme. Tapi kalau kalian pengen banget menentukan negara dunia keberapa berdasarkan HDI, well, kalian bisa membuat perbandingan. Kalau skornya sangat tinggi, sama dengan negara dunia pertama. Skornya tinggi, sama dengan negara dunia kedua. Skornya sedang dan juga rendah, maka termasuk negara dunia ketiga. Jadi sekiranya istilah-istilah dunia pertama, kedua, dan ketiga lebih cocok dibicarakan kalau kita lagi ngebahas hal-hal seputar Perang Dingin. Adapun jika digunakan sebagai istilah buat menyebut apakah negara itu maju atau tidak, maka ketiga istilah ini bukan menjadi istilah resmi. Untuk sekarang ini, istilah negara dunia ketiga digantikan sama istilah Least Developed Countries ataupun Global South. Tapi hey, apa itu negara dunia keempat?
Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya.